Kita tahu bagaimana penyerahan pasukan seharusnya dilakukan, bahkan di perang modern. Prajurit dikepung dan mengibarkan bendera putih. Pasukan lawan menangkap prajurit yang menyerah sebagai tawanan. Tidak peduli format pastinya seperti apa, manusia selalu terlibat. Ukraina kini mengirim sesuatu yang sangat menakutkan ke medan perang hingga membuat tentara Rusia langsung menyerah. Ini adalah kejadian pertama di dunia sekaligus penyerahan pasukan paling aneh dalam sejarah modern, di mana pasukan Putin membiarkan diri mereka ditawan bukan oleh manusia, melainkan oleh sesuatu yang jelas bukan manusia. Pada 13 April, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Ukraina telah melakukan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Ukraina telah menggunakan robot darat dan kendaraan udara tak berawak atau UAV untuk merebut posisi Rusia dan menangkap tentara yang ditempatkan di posisi tersebut, semuanya tanpa melibatkan satupun anggota infanteri Ukraina. Ini sangat penting bagi Ukraina. Sekitar 2 juta warga kini dicari karena menghindari mobilisasi. Ukraina terus mencari solusi baru untuk masalah besar yang terus ditimbulkan Putin sejak ia melancarkan invasi. Orang tidak mau bertempur, jadi Ukraina akan membuat robot sebagai pengganti mereka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah perang ini, sebuah posisi musuh direbut sepenuhnya oleh platform tanpa awak, sistem darat, dan drone. Para penjajah menyerah, dan operasi tersebut dilakukan tanpa infanteri serta tanpa korban di pihak kami, ujar Presiden Ukraina dengan bangga dalam sebuah unggahan di situs web kantor Presiden Ukraina. Ini tentang Ukraina mengembangkan teknologi untuk menyelamatkan nyawa para prajurit, dan inilah masa depan perang ketika Putin mengandalkan keunggulan besar jumlah personel Rusia untuk menggerus pertahanan Ukraina. Strategi itu tidak lagi berhasil. Ukraina merebut kembali wilayah dan memaksa penyerahan dengan menghilangkan faktor jumlah personel dari persamaan. Mari kita coba berada di posisi prajurit Rusia sejenak. Bersyukurlah jika kamu masih punya sepatu bot itu. Banyak rekanmu yang terpaksa membeli perlengkapan mereka sendiri sejak Desember 2022 karena persediaan perlengkapan dasar Rusia sudah menipis hampir sejak hari pertama Putin melancarkan invasi besar-besaran. Kamu berada di Ukraina dan bersama satu unit kecil tentara Rusia berhasil membangun pertahanan. Kamu sedang menunggu lebih banyak tentara dan perlengkapan datang dari garis belakang untuk memperkuat posisimu, meskipun kamu tidak tahu apakah mereka benar-benar akan datang. Starlink mati dan Telegram diblokir, jadi kamu tidak mendapat kabar dari para komandanmu. Kamu bersembunyi, berharap Ukraina tidak menemukanmu. Harapan hilang saat kamu mendengar dengungan drone di atas kepala yang telah menemukan lokasimu. Kamu memegang senapan, bersiap mempertahankan wilayah kecil yang ikut kamu rampas dari Ukraina dari tentara yang ingin merebutnya kembali. Tapi itu tidak terjadi. Dengungan drone udara semakin keras. Drone kamikaze menyerang persembunyianmu. Kamu mengintip, berharap melihat tentara dari balik cakrawala. Tapi itu bukan yang kamu lihat. Di kejauhan, namun semakin mendekat, ada monster logam beroda dan berantai. Mereka mendekat ke posisimu, dan kamu tahu tanpa menembak bahwa tembakan senjata ringan tak akan banyak berguna untuk menghentikan mereka. Bukan berarti kamu bisa menembak, karena begitu kamu mengintip, drone FPV langsung terbang ke arahmu. Lalu, semuanya berhenti. Kamu melihat lagi. Satu unit penuh robot, beberapa di udara dan lainnya di darat, berdiri di hadapanmu. Pilihan apa yang kamu punya? Kamu bisa mati di tangan mesin, atau mengibarkan bendera putih dan membiarkan mereka menangkapmu. Kamu lebih pintar dari kebanyakan orang. Bendera putih pun dikibarkan. Kamu dan rekan-rekan kehilangan wilayah yang diduduki, membiarkan Ukraina melakukan hal belum pernah terjadi, menandakan strategi baru yang kini tampaknya akan diterapkan Ukraina di seluruh medan perang. Tapi tunggu, mungkin kamu berpikir, bukankah kamu pernah mendengar ini sebelumnya? Di channel ini, kamu mungkin pernah melihat video tentang Ukraina memakai robot untuk memaksa tentara Rusia menyerah sebelumnya. Memang benar begitu. Insiden yang dilaporkan oleh Zelensky adalah puncak dari banyak kerja keras Ukraina yang sebelumnya telah berhasil menangkap tentara Rusia menggunakan robot darat dan UAV dalam beberapa insiden terpisah. Pada Januari, Ukraina dikabarkan berhasil memakai robot darat droid TW-7,62 berteknologi kecerdasan buatan untuk menangkap 3 tentara Rusia sebagai tawanan perang. Produsen robot DevDroid membuat klaim ini dan merilis video yang menunjukkan kaki tangan Putin menyerah pada robot darat itu. Forbes juga telah melaporkan tentang tentara Rusia yang menyerah kepada pasukan robot Ukraina. Pada 11 Maret, muncul video yang memperlihatkan para tentara melambaikan bendera putih secara metaforis kepada sebuah drone yang dilengkapi dengan pengeras suara yang dengan tegas memberitahu mereka apa yang akan terjadi jika mereka tidak menyerah.
4 tentara memilih jadi tawanan dalam insiden itu, kemungkinan setelah melihat banyak rekannya tewas akibat drone Ukraina beberapa menit sebelumnya. Sejak Agustus 2024, Ukraina memakai drone dengan pengeras suara untuk memaksa tentara Rusia menyerah. Dalam kasus ini, tentara tersebut telah ditinggalkan oleh unitnya. Jadi, dia mungkin merasa senang ketika sebuah drone yang awalnya dia kira akan membunuhnya, justru mulai berbicara tentang menawannya. Jadi intinya tetap, penyerahan diri kepada drone dan robot Ukraina sudah pernah terjadi sebelumnya. Perbedaannya antara insiden terbaru dan semua insiden sebelumnya adalah bahwa inilah saatnya situasi menjadi serius bagi Ukraina. Setiap penyerahan diri sampai saat ini bersifat terpisah-pisah dan belum menghasilkan keuntungan signifikan bagi Ukraina di dalam wilayahnya sendiri. Tapi yang terbaru ini berbeda. Perbedaannya, Ukraina tak hanya memaksa tentara Rusia menyerah, tapi juga memakai drone dan robot darat untuk merebut kembali wilayah yang diduduki. Zelensky belum mengungkapkan secara pasti di mana pembebasan wilayah itu terjadi, meskipun kemungkinan besar itu terjadi di suatu tempat di selatan. Ukraina telah melancarkan serangkaian serangan balasan besar di selatan sejak akhir Januari, sehingga berhasil merebut kembali sekitar 480 km persegi atau sekitar 185 mil persegi wilayahnya. Kita kini dapat menambah wilayah yang dibebaskan drone dan robot darat Ukraina tanpa bantuan infanteri sama sekali. Zelensky dengan cepat menyebut beberapa sistem robotik Ukraina termasuk Volaya, Termit, Argal, Ratel, Protector, dan Snake. Dia tidak menyebut sistem mana, jika memang ada, yang terlibat dalam terobosan pertama di dunia yang baru saja dicapai Ukraina. Tapi ia menunjukkan hal yang sangat menarik. Bukan hanya wilayah yang direbut kembali robot Ukraina, mesin-mesin itu aktif menyelamatkan nyawa di garis depan. Menurut Zelensky, sistem robotik Ukraina telah terlibat dalam 22.000 misi selama 3 bulan terakhir perang. Robot-robot ini selalu ditugaskan masuk ke area yang biasanya mengharuskan manusia mempertaruhkan diri mereka. Penggunaan robot oleh Ukraina untuk merebut wilayah adalah salah satu contohnya. Mesin logam darat milik Ukraina juga melakukan operasi penyelamatan dan logistik, sehingga nyawa berhasil diselamatkan. Nyawa telah diselamatkan lebih dari 22.000 kali. Robot menggantikan tentara di area paling berbahaya. Ini tentang teknologi tinggi dalam membela nilai tertinggi, yaitu nyawa manusia, ujar Zelensky saat mengumumkan pencapaian luar biasa Ukraina ini. Kita mulai menyaksikan perubahan menyeluruh dalam cara perang dijalankan di Ukraina. Rusia tidak siap untuk semua ini. Ketika Putin melancarkan invasinya, dia mengira jumlah pasukan dan kekuatan konvensional sudah cukup untuk memenangkan perang. Setelah operasi militer khusus pertamanya gagal, Putin mengira beralih ke perang pengikisan akan membuat militer Ukraina kelelahan dan akhirnya hilang saat ini. Pada September 2025, Institute for the Study of War melaporkan bahwa Putin yakin Rusia bisa bertahan lebih lama dari Ukraina, drone mereka, dan semua dukungan barat yang diterima negara itu. Memiliki 700.000 tentara Rusia di dalam Ukraina seharusnya menjadi kunci kemenangan. Ada satu masalah. Untuk memenangkan perang pengikisan lewat jumlah pasukan, Anda harus menghancurkan tentara lawan. Rusia kini menghadapi jenis perang yang tidak pernah mereka persiapkan untuk dihadapi. Zelensky mengatakan masa depan ada di garis depan dan Ukraina sedang membangunnya. Masa depan semakin jelas, tak hanya lewat penangkapan tentara dan perebutan wilayah dengan drone dan robot. Kebangkitan mesin terjadi di medan perang Ukraina, dan keunggulan robot Ukraina kini jauh melampaui kemampuan Rusia. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang hal itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan ke saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya. Setiap bulan, peran robot dan drone di Ukraina terus meningkat. Menurut Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Alexander Siersky, kompleks robotik melakukan 50% lebih banyak tugas pada bulan Maret dibandingkan Februari. Dan ini adalah tren yang terus kita lihat sejak Ukraina mulai menggunakan robot darat untuk mendampingi pesawat nirawak mereka. Peningkatan seperti ini juga diiringi dengan kerugian besar yang dialami oleh Rusia. Pada April, Siersky menyatakan UAV Ukraina menyebabkan 29% lebih banyak kerugian musuh di Maret dibanding bulan sebelumnya. Selain itu, robot garis depan menyelesaikan sekitar 9.000 misi secara total untuk Ukraina selama bulan Maret, yang merupakan peningkatan besar dibandingkan jumlah beberapa bulan sebelumnya. Sebagai contoh, pada November 2025, robot hanya menjalankan kurang dari sepertiga misi, dengan jumlah saat itu mencapai 2.900. Tidak ada satupun dari semua ini yang terjadi secara kebetulan.
Semua ini adalah hasil dari upaya yang sangat terkoordinasi yang dilakukan Ukraina untuk menjadikan robot sebagai kekuatan tempur masa kini. Ini terlihat pada pertumbuhan pesat pasukan robot Ukraina. Menurut Euromaidan Press, 67 unit Ukraina menggunakan robot darat untuk menjalankan misi logistik pada November 2025. Pada bulan Maret, jumlah unit tersebut telah meningkat menjadi 167. Jika Anda mencari alasan mengapa jumlah misi robot yang dilakukan Ukraina antara 2 bulan ini meningkat lebih dari 3 kali lipat, inilah jawabannya. Jumlah unit yang memakai robot 3 kali lipat. Misi yang dijalankan robot juga meningkat 3 kali lipat. Industri pertahanan Ukraina meningkatkan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan strategi yang makin mengandalkan drone dan UAV. Zelensky mengatakan bahwa produsen UAV Ukraina sekarang mampu memproduksi jutaan mesin pembunuh dari udara setiap tahunnya. Jumlahnya meningkat hingga 4 juta per tahun pada akhir 2025. Dan lebih banyak pendanaan yang diberikan kepada Ukraina oleh para mitranya atau melalui penjualan robotika mereka ke negara lain dapat menyebabkan jumlah produksi meningkat lebih tinggi lagi. Interpreter melaporkan pada akhir Maret bahwa Ukraina memiliki 280 perusahaan yang fokus membangun robot darat yang digunakan dalam peristiwa yang pertama di dunia itu. Robot-robot dari perusahaan tersebut mengangkut ratusan ton pasokan dan terlibat dalam operasi penyelamatan serta ofensif. Beberapa personel militer Ukraina seperti Andriy Boletsky, Komandan Korps Angkatan Darat Ketiga, yakin robot ini akan mengurangi kebutuhan infanteri garis depan Ukraina hingga 30% pada akhir 2026. Di masa depan, sebanyak 80% misi yang sebelumnya membutuhkan tentara Ukraina untuk menyelesaikannya dapat dilakukan oleh UAV dan robot. Ada perubahan dalam cara Ukraina memakai robot-robotnya. Di masa lalu, robot darat hampir secara eksklusif digunakan untuk misi-misi yang berhubungan dengan logistik. Dulu dan sekarang, itu adalah mesin logam yang bisa dimuati Ukraina dengan persediaan jauh lebih banyak daripada yang dapat dibawa manusia. Sebagian besar dari 9.000 misi yang diselesaikan robot Ukraina pada Maret kemungkinan berkaitan dengan logistik. Namun jika perebutan wilayah dan tentara Rusia pada bulan April menunjukkan sesuatu kepada kita, itu adalah bahwa Ukraina sedang berupaya membuat robot daratnya sama efektifnya untuk operasi ofensif seperti untuk logistik. Foreign Policy menyoroti perubahan dalam hal itu pada 13 April. Disebutkan bahwa salah satu alasan mengapa robot darat dibangun dalam skala besar dan digunakan secara luas di Ukraina sekarang adalah karena biaya pembuatannya rata-rata kurang dari $20.000. Sebagai konteks, seorang tentara Ukraina yang bekerja di garis depan bisa mendapatkan sekitar $2.500 per bulan menurut The New Voice of Ukraine. Dalam waktu hanya 8 bulan, sebuah robot darat menjadi lebih hemat biaya dibandingkan seorang tentara. Dan semua ini bahkan belum mempertimbangkan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk melatih dan melengkapi seorang tentara garis depan. Biaya tersebut menambah ribuan dolar ketagihan tahunan untuk menjaga tentara tetap beroperasi. Sedangkan untuk robot darat, ia tidak membutuhkan makanan, motivasi, pakaian, atau pelatihan. Yang dibutuhkannya hanyalah seorang operator yang memiliki target. Semua kebutuhan lain sudah termasuk dalam paket $20.000, mungkin ditambah beberapa dolar jika robot membawa bahan peledak atau senapan untuk operasi tempur. Strategi Ukraina yang mengandalkan robot mulai menunjukkan beberapa kelemahan. Salah satunya adalah perang elektronik Rusia atau EW. Robot Ukraina perlu pembaruan perangkat lunak rutin, sering tiap bulan, agar tetap mampu menghadapi perang elektronik baru dari Rusia. Dengan meluasnya zona maut di Ukraina akibat tindakan mereka sendiri, robot dan UAV harus segera dimodifikasi saat tiba di unit. Masalah kedua itu sebenarnya adalah masalah yang justru menguntungkan. Zona maut yang lebih luas berarti lebih banyak tentara Rusia tewas sebelum mereka mendekati posisi garis depan yang dipertahankan Ukraina. Unit-unit kemungkinan besar akan senang melakukan beberapa modifikasi jika itu berarti pasukan Rusia harus berjalan melewati jarak yang lebih jauh melintasi wilayah yang dipenuhi drone sebelum mereka bisa menyerang. Meski ada kekurangan, keunggulan drone dan robot Ukraina atas Rusia makin besar dan dampaknya mulai terlihat. Pasukan robotik Ukraina membuat kekacauan di medan perang Ukraina dan wilayah Rusia. Memaksa lawan menyerah dan perebutan wilayah hanyalah puncak gunung es besar. Ukraina telah memakai drone jarak jauh untuk menyerang industri minyak Rusia di wilayah Rusia. Serangkaian serangan terhadap pelabuhan Rusia di Laut Baltik sepanjang bulan Maret hingga April menyebabkan Rusia kehilangan akses ke fasilitas yang menangani hingga 45% ekspor minyaknya menurut Fortune. Di Primorsk saja, yang merupakan salah satu dari 2 pelabuhan Laut Baltik yang dimaksud, serangan drone Ukraina menyebabkan minyak Rusia senilai $200 juta yang disimpan terbakar habis.
Dan itu belum termasuk ratusan juta dolar minyak yang belum bisa keluar dari pelabuhan tersebut atau terminal minyak di Ust-Luga akibat serangan Ukraina. Rekor juga dipecahkan di medan perang Ukraina. 22.000 misi dalam 3 bulan dan 9.000 misi di bulan Maret saja adalah rekor baru. Dan bersama insiden yang sudah kita bahas, semuanya menjadi yang pertama di dunia. Ukraina juga memecahkan rekor jarak tempuh drone jarak jauh. Zelensky telah mengungkapkan bahwa jarak terjauh yang pernah ditempuh drone Ukraina untuk mencapai targetnya sekarang adalah 1.750 km atau sedikit lebih dari 1.080 mil dari perbatasan Ukraina. Zelensky memperingatkan akan ada lebih banyak serangan. Rusia harus menerima kenyataan bahwa Ukraina kini bisa menyerang wilayah mereka lebih dalam. Otomatisasi juga tersebar luas di pasukan drone dan robot Ukraina. Ambil contoh drone Hornet. Pada 14 April, media United 24 melaporkan bahwa Hornet Ukraina, yang biasa disebut sebagai drone FPV atau amunisi berkeliaran, telah dilengkapi dengan sistem penargetan otomatis yang memungkinkan mereka menyerang dan menghantam target Rusia tanpa campur tangan operator drone. Drone-drone baru itu bergabung dengan banyak lainnya karena Ukraina kini mengerahkan sekitar 30% lebih banyak drone serang di garis depan daripada Rusia. Yang kita lihat tampak seperti lompatan besar dalam semalam, padahal sebenarnya tidak begitu. Selama bertahun-tahun, Ukraina telah membangun dan melakukan berbagai percobaan. Ukraina terus mengembangkan drone baru dan industri pertahanannya kini membuat banyak negara lain iri. Tahun 2026 adalah saat kerja keras membuahkan hasil dan Rusia atau Putin tak bisa menghentikannya. Jadi, apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh keberhasilan Ukraina memaksa tentara Rusia melakukan penyerahan diri paling aneh dan revolusioner dalam sejarah militer modern? Peristiwa itu sendiri adalah sorotan utamanya. Kita bahkan bisa berargumen bahwa ini adalah sebuah cetak biru karena Rusia semakin mengandalkan taktik infiltrasi yang membuat mereka menggunakan unit-unit kecil infanteri untuk membangun pijakan rapuh di wilayah Ukraina. Kombinasi UAV dan robot darat yang baru saja digunakan Ukraina dalam misi pembebasan tanpa infanteri ini bisa menjadi standar untuk misi serupa di seluruh garis depan. Di banyak wilayah di mana posisi Rusia lemah dan penyusup maju, Ukraina kini punya opsi baru yang menghilangkan risiko bagi infanterinya dan terbukti efektif. Rusia kini menghadapi ancaman perang drone langsung. Senjata dan amunisinya sudah siap, tinggal ditembakkan ke wajah Putin dan kroni-kroninya. Robot darat berpatroli di medan perang, menangkap tentara, mengevakuasi pasukan Ukraina, dan mengirim pasokan. UAV menghancurkan Rusia di garis depan, di zona maut, di wilayah belakang, bahkan wilayah Rusia sendiri. Ukraina punya lebih banyak drone, teknologi lebih baik, serta dukungan berkelanjutan. Yang terpenting, Ukraina punya alasan untuk terus berjuang. Prajurit Rusia menyerah pada robot karena terjebak perang yang tak mereka inginkan. Pendekatan baru Ukraina dalam berperang membuat perang yang sudah seperti neraka itu menjadi tak tertahankan bagi para prajurit yang dipaksa Putin ke garis depan. Saat ini prajurit-prajurit Rusia di wilayah Donetsk sedang merasakan betapa besarnya keunggulan robotik Ukraina. Ada masalah besar menimpa Rusia di Donetsk. Korban mencapai rekor tertinggi karena sesuatu menghancurkan pasukan Putin di wilayah yang paling ingin direbut Presiden Rusia. Prajurit-prajurit tewas, tidak ada kemajuan, dan di balik propaganda ada kenyataan brutal yang bisa Anda ketahui jika menonton video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show agar Anda bisa melihat lebih banyak analisis kami tentang perkembangan terbaru dalam perang Ukraina. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.